Hari ini kita masuk ke tema 1, selamatkan makhluk hidup, subtema 2, hewan sahabatku, pembelajaran yang pertama. Yang pertama kita masuk mengenai jenis-jenis hewan di Asia Tenggara. Manfaat hewan di Asia Tenggara dapat dijadikan yang pertama sebagai sumber makanan, yang kedua sebagai simbol negara, yang ketiga sebagai binatang peliharaan. Contoh hewan yang hidup di Asia Tenggara antara lain yang pertama gajah putih, itu ada di Myanmar, Kamboja, dan Thailand. Yang kedua ikan tuna, itu paling banyak kita temukan di negara Jepang, Amerika Serikat, dan Uni Eropa. Yang ketiga burung takurdahan, yaitu hidup di Malaysia. Yang keempat burung cendrawasih, itu hidup di Papua, yaitu negara Indonesia. Nah, dan masih banyak lagi hewan-hewan yang hidup di Asia Tenggara. Yang kedua, kita lanjutkan ke perkembangbiakan hewan. Untuk melestarikan keturunannya, hewan itu harus berkembang biak supaya keturunannya tidak punah, sehingga generasi-generasi yang akan datang dapat melihat jenis hewan tersebut. Cara perkembangbiakan hewan yang pertama ovipar, yaitu hewan yang berkembang biak dengan cara bertelur. Contohnya ada ayam dan jenis-jenis burung lainnya. Yang kedua vivipar, yaitu hewan yang berkembang biak dengan cara beranak atau melahirkan. Contohnya ada sapi, kucing, gajah, dan masih banyak lagi. Yang ketiga ada ovovivipar, yaitu hewan yang berkembang biak dengan bertelur sekaligus beranak atau melahirkan, yaitu contohnya ular, kadal, ikan paus. Kita lanjutkan ke yang ketiga, yaitu potensi ekonomi negara-negara anggota ASEAN. Kawasan Asia Tenggara terletak pada jalur perdagangan dunia. Kawasan ini menjadi jembatan antara kawasan Eropa dan Asia Timur, sehingga Asia Tenggara menjadi wilayah persaingan bagi pihak-pihak yang ingin memanfaatkan kedudukan strategis di kawasan ini. Di sini ada negara Brunei Darussalam. Negara Brunei Darussalam ini terkenal dengan kekuatan sumber daya alam berupa minyak bumi dan gas alam. Brunei menjadi negara di Asia Tenggara yang memiliki pendapatan per kapita tertinggi karena gas alamnya. Ini adalah potensi ekonomi di negara Brunei Darussalam. Yang kedua Filipina. Filipina adalah sebuah negara kepulauan yang mata pencahariannya sebagian besar penduduknya adalah di bidang pertanian ya. Filipina itu berhasil menjadi salah satu negara di dunia yang dapat membangun dan mengembangkan pertaniannya dengan baik. Produk-produk unggul hasil pertaniannya itu diekspor ke berbagai negara seperti ada nanas, padi, kelapa, dan gula. Hasil pertanian ini juga menunjang perkembangan ekonomi negara ini. Ini adalah pertanian di Filipina. Yang ketiga adalah Indonesia. Indonesia itu terkenal dengan kepulauan terbesar di kawasan ini. Indonesia memiliki ragam sumber daya alam yang sangat kaya, ya. Itu saat ini Indonesia itu banyak mengekspor minyak dan gas bumi, tekstil, dan produk-produk dari kayu. Pertambangan menjadi salah satu pintu masuk para pengusaha mancanegara ke Indonesia. Selanjutnya keindahan alam Indonesia pun merupakan daya tarik yang menjadi sumber devisa negara dari sektor pariwisata. Artinya devisa itu adalah pendapatan negara. Selanjutnya ada Kamboja. Di Kamboja itu ada mengalir sungai, yaitu namanya Sungai Mekong. Ya, daerah di sekitar Sungai Mekong merupakan daerah yang subur. Maka mata pencaharian dari negara Kamboja penduduknya itu adalah sebagai pertanian. Nah, hasil pertanian dari Kamboja itu yaitu padi dan karet. Selanjutnya Laos. Laos itu bertetangga dengan Kamboja, sehingga karena dia bertetangga maka di Laos itu juga ada aliran Sungai Mekong, ya.
Kegiatan pertanian itu banyak dilakukan di sepanjang aliran Sungai Mekong ini, maka sebagian besar hasil pertanian dinikmati oleh masyarakat Laos. Selanjutnya adalah Malaysia. Kegiatan ekonomi utama penduduk Malaysia adalah di bidang pertanian, pertambangan, dan perindustrian. Nah, perdagangan internasional merupakan salah satu kegiatan ekonomi Malaysia yang mengalami pertumbuhan tercepat. Nah, peralatan elektronik, minyak, dan gas bumi diekspor ke negara lain ya. Di sini juga produk dari kayu, minyak sawit, karet, tekstil, sepatu, dan bahan-bahan kimia itu diperdagangkan di dunia internasional. Selanjutnya ada Myanmar. Mata pencarian utama penduduk Myanmar adalah pertanian, perkebunan, dan pertambangan ya. Padi merupakan hasil utama dari pertanian di Myanmar. Maka Myanmar merupakan salah satu negara penghasil padi terbesar di Asia Tenggara. Kemudian Singapura. Singapura itu adalah negara paling maju di kawasan ASEAN. Letak Singapura sangat strategis sehingga Singapura menjadi negara transit teramai di Asia. Ini adalah Singapura. Kemudian Thailand. Thailand itu sering disebut sebagai lumbung padi ya. Di Asia Tenggara, padi memang merupakan hasil pertanian terbesar di negara Thailand ya. Maka yang menjadi julukan Thailand itu adalah sebagai lumbung padi dari negara ini. Selain itu, perkebunan, kehutanan, pertambangan, dan industri juga merupakan kegiatan ekonomi penduduk Thailand ya. Penghasil utama Thailand itu adalah sektor pariwisata. Ada keunikan yang dimiliki oleh Thailand, yaitu bangunan budaya di Thailand menjadi daya tarik tersendiri bagi para wisatawan mancanegara. Ini adalah Thailand ya. Ini objek wisatanya. Kemudian yang terakhir ada Vietnam. Ya, Vietnam ini setelah negara Vietnam pulih dari perang, maka negara ini mulai berkembang di berbagai sektor perekonomiannya. Pariwisatanya dan turis mendukung perkembangan ekonomi. Nah, bidang pendukung lainnya itu ada usaha jasa di bidang perhotelan, restoran, serta transportasi juga turut berkembang pesat. Ini adalah Vietnam. Demikianlah tentang potensi ekonomi negara-negara di anggota ASEAN.